Haleluya, puji Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, Jemaat GPDI Sejahtera Kajang. Pada pagi hari ini kembali kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 11 ayat 25, ayat 28 dan ayat 29. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita renungkan itu dalam hidup kita. Pada ayat 25, pada waktu itu, di sini berbicara tentang Yesus pada ayat sebelumnya, ayat 20 sampai ke ayat 24, di mana Yesus mengalami penolakan. Sehingga pada ayat 25 ini Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, walaupun Tuhan mengalami penolakan, tetapi Tuhan Yesus mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan penolakan itu membuat secara manusia mengecewakan, membuat orang berkecil hati, hilang pengharapan. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam Tesalonika berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan baik, keadaan buruk pun kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang mampu mengucap syukur kepada Tuhan, dia akan bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Walaupun dunia memandang kita kecil, tidak ada apa-apanya, tetapi ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat janji dan anugerah Tuhan. Pada ayat 28, ini satu ajakan bagi umat-umat Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita meresponi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita dapat sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan mendapat kelegaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu ada sukacita. Di sana ada damai sejahtera yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita, dan di sanalah ada kekuatan yang akan kita terima daripada Tuhan. Pada ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Puji Tuhan, ketika kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, hidup adalah satu perjuangan, tetapi bagaimana perjuangan itu akan menjadi satu kemenangan di dalam kehidupan kita, yaitu kita belajar kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita, pergumulan kita, kekhawatiran kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, kita akan memperoleh janji berkat Tuhan, yaitu kita akan mendapat kelegaan, kita akan dijadikan oleh Tuhan anak-anak kerajaan sorga yang akan mewarisi kerajaan sorga itu. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi situasi saat ini, tetap semangat, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.